hari ini atau malam ini kita berada di penghujung malam di hari ke-8 dari daurah kita, daurah matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah wa biidznillah taala. Sebagaimana sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan dulu baitnya. Tidak apa kita mulai dari bait ke-21 hingga bait ke-40 saja. Baik. Wahid, isnan, salasa. Tahan. Bait ke-21. Siap? Wahid, isnan, salasa. Syartun wa fathan qabla alfin yultazam. Baik, untuk malam ini kita baik, insyaallah pada malam hari ini ikhwas sekalian, kita akan memasuki bab baru dari pelajaran kita, yaitu aqsamul mad atau pembagian mad. Baik. Pembagian mad. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembagian mad, hukum-hukum mad, hal yang pertama kali dan penting untuk kita tahu adalah apa itu mad. Apa itu mad? Toib. Toib. Berkaitan dengan mad, sebelum kita jelaskan tentang apa pengertian dari mad, yang mana sebenarnya antum pasti sudah tahu karena sering ditegur saat tahsin, saat sabak, bahkan menzid, pasti antum sudah tahu dan terbayang apa itu mad. Sebelum kita jelaskan tentang pengertian mad itu sendiri, kita ingin tahu sebenarnya dari mana asal kata mad ini. Baik. Siapa yang pertama kali kira-kira mengucapkan atau mengeluarkan atau memberikan istilah mad? Baik. Abu Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Anas,
kaifa kana qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah bertanya, bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab, qala madda. Yang mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah memanjangkan bacaannya. Maka para ahli ulama qurra atau ulama al-qori dalam ilmu tajwid kemudian mengambil bahwasanya asal kata mat berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Asal kata dari mat. Di sini juga kita bisa ambil faedah bagaimana sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ikhwas sekalian, bayangkan dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dari Makkah, saat beliau sampai, semua sahabat utamanya dari kaum Ansor ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang, masya Allah, dengan membawa begitu banyak hadiah untuk dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang wanita, seorang ibu lebih tepatnya, seorang ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kurang lebih seperti ini, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Ibu itu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak punya harta, aku tidak punya apa-apa yang aku bisa berikan kepadamu. Karena pada saat itu ibu ini adalah seorang janda atau ditinggalkan oleh suaminya. Namun ibu itu berkata, namun aku memiliki seorang anak, seorang anak. Yang mana anak ini insya Allah adalah anak yang soleh, anak yang baik dan cerdas. Maka terimalah anak ini sebagai hadiah untukmu. Yang mana anak ini akan siap berkhidmat dan akan siap melayanimu. Siapakah anak ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berapa umur Anas bin Malik saat ditugaskan atau diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah sebagai hadiah? Ada yang tahu? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Bayangkan 10 tahun ikhwas sekalian. Dan Rasulullah hidup kurang lebih 10 tahun juga selama di Madinah. Jadi Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah itu kurang lebih masih dalam keadaan anak muda, dan termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka ini keutamaan pemuda yang ketika betul-betul memanfaatkan masa mudanya untuk ilmu, untuk dakwah, maka umur-umurnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ibunya yang bernama, siapa ibunya? Ummu siapa? Ummu Sulaiman. Ummu Sulaiman laki-laki. Taib. Itu tambahan saja. Taib. Itu asal kata mat, yang mana ketika Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, maka beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membaca dengan mat, artinya memanjatkan. Taib. Apa itu mat? Mat secara bahasa adalah az-ziyadah atau taib. Secara bahasa, ikhwas sekalian, mat adalah az-ziyadah atau menambahkan. Artinya dalam bacaan kita menambahkan panjang dari bacaan kita yang kita baca dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya kita sering ditegur dalam Al-Quran saat tahsin yang harusnya antum baca panjang tapi antum baca pendek. Seperti illa masya Allah,
dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan menambahkan secara bahasa. Fahim tuh? Baik. Kemudian secara istilah, tentunya istilah ilmu tajwid mat adalah Tayyib. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya secara bahasa mat itu artinya menambahkan az-ziyadah. Namun ada juga pengertian khususnya atau yang disebut dengan biasa istilah. Jadi begitu ikhwas sekalian, dalam ilmu-ilmu pasti ada selalu pengertiannya dari segi bahasa dan ada juga pengertian dari segi istilah, yang mana istilah itu bermakna khusus. Makanya dalam istilah ilmu tajwid, mat adalah memanjangkan bacaan dengan atau memanjangkan suara atau bacaan dengan huruf-huruf mat. Jadi tidak sembarangan ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu ada dibilang mat saat membaca Al-Quran, yang artinya memanjangkan. Jadi seenaknya karena kita tahu mat itu memanjangkan, kita kemudian ingin seenaknya memanjangkan semua apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya alhamdulillahi rabbil, karena cuma sampai pahamannya tentang mat itu memanjangkan, jadi semuanya mau tiba-tiba dipanjangkan. Ini tentunya salah, karena mat itu punya huruf-huruf tertentu yang mana kita boleh memanjangkan bacaan mat ketika ada huruf-huruf ini. Paham itu? Jadi boleh panjangkan itu bacaan kalau didapat itu huruf-hurufnya mat. Kalau didapat huruf-hurufnya huruf apa? Mat. Baik, itu dari segi pengertian. Terus kita tahu kalau ternyata dalam memanjangkan mat itu tidak sembarangan, harus ada huruf-hurufnya. Pertanyaannya, apa saja huruf-huruf mat? Baik. Apa huruf-huruf mat? Siapa yang tahu? Nadil. Waw. Alif. Kemudian ya, ahsantum. Yang pertama alif, kemudian waw, kemudian ya, thayyib. Jadi ikhwas sekalian, huruf mat itu cuma ada ini. Cuma ada berapa? 3. Dan biasanya untuk memudahkan ada istilah para ulama qurra, dan ini sudah dikenal secara umum, untuk mengingat huruf mat itu ada 3, dihimpun dalam satu kata yang biasa kita dengar dengan kalimat santum, nu hi ha, nu hi ha. Ada waw, kemudian ya, mana alifnya? Ini alif, waw dan ya. Nuhiha. Di ayat mana ini nuhiha? Siapa yang tahu? Apa? Al-Imran. Baik.
Oh ayo, di Al-Imran ada, di surah Hud juga ada, di surah Yusuf juga ada. Tapi di surah Yusuf pakai nuhihi bukan nuhiha. Toib. Ini dia huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Jadi ikhwas sekalian, kita boleh memanjangkan bacaan dalam membaca Al-Quran ketika ada 3 huruf ini. Ada 3 huruf ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalimat ini. Waw yang sukun. Sebelumnya ada dhamma. Maka dibaca panjang. Nu. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Nu seperti, kemudian ada ya yang sukun, sebelumnya dia ada kasroh, dibaca hi. Nuhi. Kemudian ada juga alif, sebelumnya ada fathah, maka dia dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Nuhiha. Tidak boleh kemudian kita baca nuhiha. Dzalika min anba'il ghaibi nuhiha ilaika. Jadi harus dibaca panjang ketika ada huruf-huruf yang 3 ini. Yang mana huruf ketiga ini termasuk dari huruf-huruf mad. Toib. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke bait, kita jelaskan secara umum. Jadi kita tadi sebutkan bahwasanya bacaan mad secara umum ikhwas sekalian. Nanti antum akan dapati lagi bacaan-bacaan yang lain soal mad. Bacaan mad itu pada dasarnya itu dibaca dengan panjang berapa harokat? 2 harokat. Taib, 2 harokat. Kemarin dia kita sudah sebutkan idgham dibaca 2 harokat ketika berdengung. Begitu juga ikhfa, iklab dan yang lainnya. Kita sering sebutkan 2 harokat. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya menghitung panjang ketika kita sebutkan bahwasanya harus dipanjangkan 2 harokat? Bagaimana cara menghitungnya? Pasti sebagian sudah yang tahu. Kita menghitung dengan apa? Dengan jari. Toib. Contohnya nuhiha. Jadi pelan-pelan seperti hitungan detik. Nuhiha. Begitu juga kalau misalnya, makanya biasa santri ketika kita tegur saat tahsin, dibaca panjang 4 harokat. Ada yang illa ya masya. Cara hitung harokatnya luar biasa, ilmu baru. Itu salah. Jadi pelan seperti hitungan detik. Contohnya 5 harokat. Illa masya. Seperti itu tentang menghitung harokat. Sebenarnya tentang menghitung harokat, fahimtum sebelumnya fahimtum. Soal menghitung harokat menggunakan jari ini juga sebenarnya datang belakangan. Ulama-ulama tajwid belakangan kemudian datang dengan penjelasan bahwa cara menghitung harokat atau di antara cara menghitung harokat adalah menggunakan jari. Tapi kalau antum seumpama ada yang ternyata lebih suka menghitung harokat tidak menggunakan jari, misalnya menggunakan misalnya ketukan seperti ini, illa masya Allah, atau anggukan juga bisa masya, dan seterusnya. Karena kenapa? Dulu begitu, ulama-ulama dulu begitu. Mereka ada yang pakai ketukan, ada yang mengukur, bilang 1 harokat itu 1 alif. Jadi kalau 5 harokat 5 alif dan sebagainya. Jadi senyamannya saja. Kecuali jangan dalam sholat. Jangan sampai antum sholat ketemu mat illa masya.
batal salatnya antum. Baik. Terus ada pertanyaan, jadi harus dihitung terus kalau dapat kimat kamu syarifah sampai kapan kita harus menghitung terus kalau dapat mat? Apakah seumur hidup kita ketika membaca Al-Quran harus dihitung terus ketika mendapatkan mat? Contohnya tadi illa masya, dapat lagi mat may yasha atau dzalika min amba. Jadi tujuan dari menghitung ini ya sekalian adalah untuk pembiasaan, hanya untuk pembiasaan. Jadi kalau antum seumpama misalnya sudah lama terbiasa dengan menghitung saat mendapatkan bacaan mat, maka secara tidak langsung antum akan terbiasa dan tidak butuh lagi hitungan-hitungan seperti itu. Nanti antum punya firasat atau feeling, oh saya sudah baca ini 4 harokat, oh saya sudah baca ini 5 harokat, dan itu karena antum sebelumnya sudah terbiasa menghitung ketika mendapatkan mat. Maka dari sekarang biasakan ketika baca Quran, tahsin atau sabak, ketika dapat mat dalam Al-Quran yang nanti dijelaskan bagaimana bentuknya mat-mat dalam Al-Quran, antum hitung pakai tangan pelan, sebagai bentuk pembiasaan. Itu terkait cara menghitung harokat. Kemudian ya, kita masuk ke dalam baitnya. Bait yang ke berapa? Oh, 35. Aqsamul mad, tentang pembagian mad. Sudah kita jelaskan. Jadi sekarang tuh sudah terbayang kalau bilang mat ternyata dipanjangkan bacaan. Oh, mat itu punya 3 huruf, alif, waw, dan ya. Dan juga cara menghitungnya sudah antum tahu. Sekarang kita mau tahu apa saja itu mat dan atau berapa mat yang ada dalam Al-Quran atau apa pembagian mat. Di sini Syekh berkata, masuk ke dalam pembahasan, Syekh Sulaiman rahimahullahu taala berkata, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Jadi mat ikhwas sekalian itu terbagi berapa? 2. Ada yang disebut dengan mat asli, kemudian ada yang disebut dengan mat far'i. Makanya Syekh berkata wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Jadi mat itu punya 2 pembagian. Yang pertama mat asli, yang kedua mat far'i. Apa itu mat asli dan apa itu mat far'i? Syekh kemudian mengawali pembahasannya dengan membahas terlebih dahulu apa itu mat asli. Syekh berkata, wasammi awwalan tabi'iyan wahu, wasammi awwalan tabi'iyan wahu. Jadi mat asli ini biasa juga disebut dengan mat apa? Tabi'i. Mat tabi'i. Kenapa dia disebut dengan mat tabi'i? Perhatikan. Kenapa disebut dengan mat tabi'i? Karena memang asalnya sudah dibaca dengan mat.
asalnya memang itu kata harus dibaca dengan mat, atau kata lain memang orang-orang Arab, ketika orang-orang Arab memang ketika menyebutkan kata-kata ini atau kata-kata dalam Al-Quran itu memang dengan bacaan mat. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya qala. Di sini ada huruf mat atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Huruf apa? Alif. Alif di sini dia dikatakan mat tabi'i. Kenapa? Karena memang asalnya dia dibaca mat. Atau orang Arab memang dia ketika membaca qala dipanjangkan alifnya, qala. Makanya dinamakan tabi'i karena memang tabiatnya dia dibaca panjang. Dari itu kita dengarkan qala atau begitu dan sebagainya, tapi dipanjangkan qala. Jadi ketika kita ditanya apa itu mat tabi'i atau kenapa dia bisa dinamakan mat tabi'i, karena memang asalnya harus dibaca apa? Panjang. Atau orang-orang Arab memang pada asalnya itu ketika mendapatkan kata ini harus dibaca panjang, makanya dinamakan dengan mat tabi'i. Mat tabi'i. Tuib. Kemudian Syekh berkata di bait ke-36, mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab. Mala tawaqqufun lahu ala sabab. Syekh berkata, kapan terjadi itu mat tabi'i? Perhatikan, kapan terjadi itu mat tabi'i? Tuib. Jadi sebelum kita jelaskan ikhwan sekalian kapan terjadi mat tabi'i, kita harus tahu dalam Al-Quran atau dalam ilmu tajwid bacaan mat itu punya dua sebab. Yang ketika ada ini sebab, ketika ada ini sebab, baru kemudian bacaan itu bisa dibaca mat, Mungkin belum paham. Kalau begitu, apa yang menyebabkan terjadinya bacaan mat? Apa yang sebabkan mat itu bisa dibaca panjang? Yang pertama, penyebabnya adalah hamzah. Kemudian yang kedua adalah sukun. Apa contohnya mat yang dibaca panjang karena disebabkan oleh hamzah? Perhatikan, apa contohnya mat yang terjadi karena disebabkan bacaan hamzah? Perhatikan, ini hamzah, Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ada berapa huruf mat? 3. Apa yang pertama? Alif, waw dan ya. Di sini huruf apa dari huruf mat itu? Ada huruf apa? Huruf alif. Di sini perhatikan huruf alif yang mana dia termasuk dari huruf mat karena disebabkan bertemu dengan hamzah yang datang setelahnya dalam sebuah kalimat, entah itu kalimat yang satu atau terpisah, tapi karena ada datang hamzah setelahnya, maka karena hamzah ini
kemudian menyebabkan alif harus dibaca panjang 5 harokat. 5 harokat. Jadi sebab yang pertama kenapa mat harus dibaca panjang itu adalah hamzah. Kenapa? Karena ketika alif, perhatikan alif ketika bertemu hamzah, maka pada saat itu juga alif itu harus dipanjangkan sebanyak 5 harokat. Masya Allah, Masya Allah. Atau juga contohnya Tuib. Contohnya perhatikan di sini ada hamzah. Ada hamzah. Alif karena datang hamzah setelahnya, maka pada saat itu juga harus dibaca panjang 4 harokat. 4 harokat. Nanti kita jelaskan kapan itu dibaca 4 harokat dan kapan harus dibaca 5 harokat. Intinya antum tahu alif di sini dibaca panjang 4 harokat karena datang hamzah setelahnya. Kemudian juga di sini alif di sini dia harus dibaca panjang 5 harokat karena disebabkan ada hamzah setelahnya. Jadi itu yang pertama, sebab terjadinya bacaan mat atau penyebab terjadinya bacaan mat yang pertama adalah karena adanya hamzah. Kemudian yang kedua adalah sukun. Sukun. Apa contohnya? Bacaan yang dibaca panjang atau dibaca mat karena adanya sukun. Toib. Toib, perhatikan dibaca sukun. Ketika kita baca Al-Fatihah misalnya ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kira-kira min di situ dibaca panjang 4 harokat? Kenapa? Huruf ya. Toib, huruf ya. Kemudian datang setelahnya huruf yang asalnya dia berharokat di sini nun. Namun karena dia disukunkan, disukunkan karena sebab waqaf alamin. Disukunkan karena sebab waqaf, maka yang tadinya seharusnya saja kalau seandainya kita wasal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alamin arrahmanir rahim, yang tadinya sebenarnya min atau ya tadi seharusnya tidak dibaca panjang 4 harokat, cuma karena kita waqaf berhenti di kalimat nun, yang karena kita berhenti dia menjadi sukun, maka yang tadinya dia tidak dibaca panjang 4 harokat harus dibaca panjang 4 harokat. Karena apa sebabnya? Karena disukunkan kalimat terakhirnya, Baik. Paham sampai sini? Paham tuh? Baik. Apa hubungannya dengan mat tabi'i? Kita sudah sebutkan bahwasanya sebab terjadinya bacaan mat dalam Al-Quran adalah adanya hamzah yang datang setelahnya atau adanya huruf yang sukun, entah itu karena waqaf atau memang datang huruf sukun setelahnya, maka pada saat itu dia harus dibaca dengan mat. Tapi mat tabi'i, perhatikan mat tabi'i di sini kata Syekh
Mat tabi'i ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Mat tabi'i adalah mat yang terjadi karena tidak ada sebab. Karena tidak ada sebab. Karena tidak ada apa? Sebab. Artinya mat tabi'i itu terjadi biar tidak ada hamzah, biar tidak ada sukun, mat tabi'i tetap akan terjadi karena memang asalnya dia harus dibaca mat pada saat itu. Karena dia harus dibaca mat pada saat itu. Contohnya tadi apa? Contohnya qala. Qala. Nah, di sini ada hamzah atau tidak? Ada atau tidak? Ada huruf yang sukun atau tidak? Tidak. Tapi qala mau tidak mau harus dibaca qala. Alifnya harus dibaca qala. Karena kenapa? Karena memang dia asalnya sudah harus dipanjangkan, sudah harus dipanjangkan. Baik, itu yang dimaksud Syekh. Mala tawaqqufun lahu ala sabab. Mat tabi'i adalah mat yang terjadi karena bukan karena sebab atau tidak memiliki sebab sehingga mat tabi'i itu harus dibaca mat. Harus dibaca mat. Fahimtum? Paham? Baik. Kemudian Syekh berkata lagi, wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Yang mana seandainya kalau tidak ada itu mat tabi'i ini, seandainya tadi kalau tidak ada ini mat tabi'i, maka huruf yang lainnya itu juga tidak bisa ada. Huruf yang lainnya secara langsung juga tidak bisa ada. Apa maksudnya? Toib. Perhatikan lagi kembali kalimat qala. Di sini huruf apa mat tabi'i? Huruf alif. Huruf alif. Syekh berkata, kalau seandainya tidak ada itu huruf mat tabi'i, di sini yang ada adalah huruf alif, maka otomatis huruf yang lain itu juga secara langsung tidak akan ada. Baik. Yang tadinya qala, apa maknanya qala? Apa artinya qala? Apa? Berkata. Tapi karena tadi mat dihilangkan, tadi alif qala yang tadi artinya bisa berarti berkata, karena dihilangkan yang menyisakan qala, menjadilah dia kata yang tidak punya arti. Artinya tidak bisa tegak, tidak bisa dipakai ini kata, tidak bisa digunakan ini kata kalau tidak ada itu mat. Maka pada saat itulah mat yang ada pada saat itu atau mat yang berada dalam kata itu disebut dengan mat apa? Mat tabi'i. Beda tadi dengan ini misalnya kita katakan hamzah. Sini hamzah. Taib. Itu yang ingin dikatakan Syekh. Syekh ingin berkata bahwasanya kalau tidak ada itu mat tabi'i, maka secara otomatis kata yang lain itu tidak akan tegak. Contohnya tadi juga nuhiha. Di sini ada berapa huruf mat? Ada berapa? 3. Kalau kita hilangkan waw, ya dan alif, maka kan tersisa saja ini nuhiha. Maka secara langsung yang tadinya dia ketika bergabung dengan atau ada mat dalam katanya bisa tegak, bisa punya makna, namun ketika dihapus itu mat, secara langsung dia menjadi huruf yang tidak bisa tegak atau tidak bisa memiliki makna. Itu maksudnya kalau tidak ada itu mat tabi'i, maka kata itu
tidak akan bisa tegak. Artinya memang itu mat sudah bagian dari katanya, tidak bisa dihilangkan sama sekali. Fahimtum? Toib. Kemudian Syekh berkata dalam bait selanjutnya, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Apa yang ingin dikatakan Syekh dalam bait ini? Syekh ingin berkata, mat tabi'i itu mat tabi'i, ini masih dalam pembahasan mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i tidak peduli, ingat, tidak peduli huruf apa saja yang datang setelahnya. Perhatikan, huruf apa saja yang datang setelahnya. Mau itu di sini huruf apa di sini yang datang setelah huruf alif? Huruf lam. Mau huruf apa saja yang datang setelahnya, mau itu huruf la, huruf mim, atau semuanya huruf selain dari huruf hamzah dan huruf yang berharokat sukun, maka pada saat itu dia dikatakan mat tabi'i. Intinya mat atau mat selama dia yang datang setelahnya bukan huruf hamzah dan sukun, maka pada saat itu dia juga dikatakan huruf atau mat tabi'i. Nah, ini alif. Apa contohnya kalau dia mat yang kemudian datang setelahnya hamzah? Ini contohnya. Ada alif yang kemudian datang setelahnya hamzah, maka saat itu dia tidak dikatakan sebagai mat tabi'i, tapi mat wajib muttasil. Nanti dibahas lagi tentang mat wajib muttasil. Intinya antum tahu huruf apapun itu yang datang setelah huruf-huruf mat, alif, waw, ya, yang datang setelahnya huruf, semua huruf, selama bukan huruf hamzah atau huruf yang berharokat sukun, maka pada saat itu dia adalah mat tabi'i. Baik. Fahimtum? Jadi sekali lagi, mat tabi'i adalah mat yang dia ada bukan karena sebab, dia memang asalnya harus ada dalam kata itu. Kapan mat tabi'i itu dihilangkan, maka huruf yang lain secara langsung tidak bisa tegak. Dan huruf apa saja yang datang setelahnya, selama dia bukan hamzah atau huruf yang berharokat sukun, entah itu sukun karena memang asalnya sukun atau sukun karena diwakafkan, maka pada saat itu mat itu adalah mat tabi'i. Baik. Itu tentang mat tabi'i. Dan berapa harokat panjangnya mat tabi'i? Dua harokat. Ini juga kenapa? Perhatikan, kenapa dia juga disebut mat asli? Kenapa disebut mat asli? Karena sebenarnya nanti kalau antum pelajari lagi mat far'i, mat far'i lagi itu akan terbagi, ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Sebenarnya semua mat itu asalnya itu dia dari sini mat asli. Asalnya dia dari mat asli. Atau nanti kita jelaskan tentang kenapa kemudian mat tabi'i dia disebut dengan mat asli. Baik. Syekh berkata, wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Sabab kahamzin aw sukunin musjala. Nah, tadi Syekh atau kita sudah jelaskan tentang mat asli. Kemudian Syekh ingin kemudian menjelaskan lagi tentang mat far'i. Apa itu mat far'i? Mat far'i
adalah mat yang terjadi karena adanya sebab, yaitu apa sebabnya tadi mat? Hamzah dan sukun. Toib. Kalau tadi mat tabi'i, mat yang memang dia mat memang yang harus ada tanpa ada sebab. Berbeda dengan mat far'i. Mat far'i dia baru disebut dengan mat far'i ketika ada sebabnya. Apa sebabnya? Hamzah dan sukun. Dan mat far'i ini terbagi dalam beberapa bagian. Apa itu bagiannya? Baik. Ada mat far'i yang terjadi karena sebab hamzah. Dan ada juga mat far'i yang terjadi dengan sebab sukun. Apa saja mat far'i yang terjadi karena disebabkan hamzah? Yang pertama ada tadi disebutkan mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua ada mat jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga ada mat badal. Kemudian ada juga mat far'i yang terjadi karena disebabkan oleh sukun. Apa yang pertama? Mat arid disukun. Kemudian ada yang kedua, mat lazim. Ada mat lazim kilmi dan ada mat lazim harfi. Thayyib. Mungkin antum sudah pernah dengar ini sebutan mat wajib muttasil atau bahkan sudah dipelajari. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal dan sebagainya. Sebenarnya ini mat asalnya dia adalah mat far'i. Yang kemudian ada yang terjadi karena disebabkan hamzah, ada yang terjadi karena disebabkan sukun dan sebagainya. Terus apa contohnya dan bagaimana, kenapa dia mat wajib muttasil terjadi karena disebabkan hamzah? Nanti ada pembahasan khususnya. Intinya antum tahu kalau mat far'i itu ada bagian-bagiannya yang mana dia terjadi dengan hamzah, yang bagian yang terjadi dengan sukun. Thayyib, itu mat far'i, mat yang terjadi karena ada sebabnya. Thayyib. Fahimtum? Selanjut Syekh berkata hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wawin wa hiya fi nuhiha. Di sini Syekh baru menjelaskan bahwasanya huruf mat itu punya berapa huruf? Berapa huruf mat? 3. Hurufuhu salasatun fa'iha, bahwasanya hurufnya mat itu ada 3 min lafdzin wayin. Ini maksudnya wayin wayin. Huruf waw, alif dan ya. Wahya fi nuhiha, yang terhimpun dalam kalimat nuhiha. Baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang huruf-huruf mat. Kita langsung Syekh berkata wal kasru qabla al ya wa qabla al waw dham syattun wa fathun qabla alfin yultazam. Qabla alfin yultazam. Taib. Syekh ingin berkata dalam bait itu, ikhwas sekalian,
Tapi kita habiskan ini. Nuhiha. Syekh Iman berkata, wal kasru qabla al ya, bahwasanya huruf ya, baik, huruf ya dari huruf yang mana ya termasuk dari huruf mat, dia pasti akan selalu ditemani dengan harokat kasroh. Harokat kasroh yang mana pasti sebelum huruf ya itu dia adalah huruf yang berharokat kasroh. Kemudian wa kasrul qabya wa wawi dham, dan huruf waw yang mana dia waw mat tabi'i pasti, atau huruf yang datang sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat dhamma. Kemudian alif, dia adalah huruf yang huruf yang datang sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat fathah. Huruf itu saja, ingat. Nuhiha, waw harus sebelumnya dhamma, ya harus sebelumnya kasrah, dan alif harus sebelumnya fathah. Itu yang ingin dijelaskan Syekh. Contoh, pasti sudah paham. Kemudian bait yang terakhir, atau sebenarnya kita sudah sampai dalam hafalan ayat 40 bait, tapi karena sisa satu dan insyaallah singkat, kita cukupkan di sini. Kita sampaikan di matan ke-41. Walinu min hal ya wa sukina infitahun qabla kullin u'lina. Taib. Nanti Syekh ini berkata bahwasanya akan antum dapati beberapa kata yang antum akan lihat ternyata yang tadi kita katakan ya itu harus sebelumnya kasroh atau waw harus sebelumnya dhammah, nanti akan antum dapati dalam Al-Quran ternyata ada huruf ya yang dibaca mat, tapi justru huruf yang datang sebelumnya itu bukan huruf yang berharokat kasroh, tapi huruf yang berharokat fathah. Begitu juga dengan dhammah, waw yang tadi kita katakan sebelum waw itu harus huruf yang berharokat dhammah, tapi akan datang kalimat yang ketika kita baca waw itu kita panjangkan, justru huruf yang datang sebelumnya itu huruf yang berharokat fathah. Makanya saya berkata walinu min hal ya wa waw sukinah infitahun qabla kulli nu'lina, bahwasanya apa contohnya? Di sini ada waw sukun yang mana dia termasuk huruf mat. Yang tadi kita katakan harus sebelumnya datang huruf dhammah, tapi ternyata yang datang huruf fathah. Dan kita bisa baca min khauf. Waw dibaca panjang, tapi yang datang sebelumnya bukan huruf yang berharokat dhammah, tapi fathah. Kenapa dia bisa dibaca panjang? Nanti ada penjelasannya. Kenapa waw yang sebelumnya fathah bisa dibaca panjang? Nanti ada penjelasannya. Intinya antum tahu, ternyata ada huruf waw mat bisa dibaca panjang, yang mana datang sebelumnya bukan huruf dhammah. Begitu juga ya yang datang sebelumnya huruf fathah. Kita bisa baca fi Quraisy. Tapi ada nanti syaratnya. Dia bisa dibaca dengan mat ketika datang sebelumnya fathah. Ada syaratnya, tapi akan datang penjelasannya yang lebih rinci. Yang mana mat ini disebut dengan matlin. Nanti kita akan masuk insyaallah ke dalam pembahasan matlin di beberapa bait yang akan datang. Intinya antum tahu bahwasanya ada huruf mat waw dan ya yang datang sebelumnya itu bukan huruf ya dan dhammah, kasrah dan dhammah, tapi fathah. Baik. Fahimtum? Ikhwas sekalian, itu tentang pembagian mat.
Dan kita sudah tadi jelaskan tentang pengertian mat. Jadi antum usahakan murojaah karena mat memang ini, apalagi nanti ketika sudah masuk mat lazim, itu agak berat pembahasannya. Mat badal, mat iwat yang sebenarnya kalau antum baca itu gampang sekali. Wal mursalat urfa amanu, itu sudah ada pembahasan di baliknya itu. Dan butuh pemahamannya agak lebih fokus. Jadi murojaah terus. Tapi khas kalian karena waktu sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Dan ya sudah setelah Isya tidak ada karena sudah selesai. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita akan lanjut, dan masya Allah besok insyaallah kita sudah masuk di hari yang keberapa? Hari 9 insyaallah. Dan itu menandakan besok kita sudah menyisakan kurang lebih 3 hari lagi, masya Allah, 3 hari lagi ya kawan sekalian. Jadi manfaatkan betul-betul waktu yang tersisa, karena setelah daurah momen-momen seperti ini, syarah setiap hari, menghafal matan setiap hari, antum tidak akan dapatkan lagi, dan akan beda lagi perasaannya antum. Jadi manfaatkan betul momen antum rasakan sekarang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi biduai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.